kerugian, kerusakan, mafia tanah. Ya, berapa kali BPN kementerian suka banding tuh ya, sampai kasasi, dikalahkan dia Pak, lalu mengecualikan suatu informasi HGU. Padahal HGU ini banyak korupsinya Pak, di mana-mana. Jadi negara memberikan aset kepada orang gitu ya, tapi rakyat nggak boleh tahu prosesnya bagaimana, dapat dari mana, dari siapa, prosedurnya bagaimana, pengawasannya BPN. Misalkan kalau luasan berapa, 200 ke atas, kewenangan sini bukan Pak? Ya, ya betul kan? Berarti nggak salah kamar kan ini? Ya, ini kan berdasarkan analisis kami di lapangan, ya, bertepatan dengan kelompok ketiga ini kan memang di objek Pak, di tempat ini. Jadi kami menganalisa terdapat banyak hal-hal yang melanggar hukum. Ya, kalau satunya ya pernah kita jelaskan juga dulu ke sini Pak, perihal masalah HGU ini Pak. Jadi ada banyak, itu di satu kecamatan Pak, kecamatan Cipunegara gitu ya. Ada beberapa HGU ini milik, tapi kita nggak bisa asumsikan ini milik A, karena informasi tidak pernah dibuka sama BPN. Karena terjadi banyak pelanggaran, kita kan harus tahu Pak, ini siapa sih pemilik HGU ini, kan gitu. Dan juga ini konflik agrarianya udah berkepanjangan sama masyarakat Pak. Korban ada Pak. Jadi kalau ini, maka saya mau tahu, kalau BPN bilang ini informasi dikecualikan, ujuk konsekuensinya apa? Rasional nggak? Kan gitu. Kalau ujuk konsekuensinya tidak rasional, berarti BPN menutup-nutupi. Kan gitu. Ini masalah di Indonesia Pak. Rodit Pak, BPN ini sarangnya mafia tanah Pak. Kan gitu. Kalau bisa cek lebih banyak. Ya Bapak caranya win-win solution. Jangan Bapak sampaikan hal-hal normatif Pak. Nanti kita akan selesaikan. Nanti kita akan sampaikan ke ini. Nanti enggak. Ketegasan Bapak misalkan sebagai kepala kantor. Saya memposisikan diri saya levelnya seperti Bapak. Saya kepala kantor hari ini. Kan gitu. Kalau saya kepala kantor sekarang di sini Pak, saya akan sampaikan dengan tegas kalau Bapak tidak punya fungsi, kalau saya sebagai kepala kantor tidak punya fungsi untuk memutuskan, maka Jumat besok kita bersama-sama akan rapat dengan Kanwil dan pusat untuk menyelesaikan masalah ini. Begitu. Bukan kirim surat ini. Pak, punten Pak, sekali lagi Pak. Saya tidak bermaksud tidak sopan atau menggurui siapapun di sini. Tapi saya ingin tegaskan, kalau ini terjadi terus-menerus Pak, Bapak itu sama aja membiarkan akan ada nyawa yang melayang Pak. Punten, saya harus sampaikan itu. Tadi disampaikan Kang Hadi. Kemarin juga Pak Asep ya, kalau nggak Pak Asep lompat itu lari kencang-kencang, itu orang udah mau bentrok Pak di lapangan itu Pak. Iya kan? Jarak dari Polres Subang ke Manjinsal itu lumayan Pak. Ya meskipun kalau ditempuh dengan kendaraan kan bisa cepat, cuman kan info kan nggak dadakan, Bapak kan nggak bisa langsung ada juga. Kan ada waktu kan, jarak tempuh. Kan gitu. Dan yang sehari-hari dan bahkan setiap hari bertahun-tahun yang merasakan suasana yang memanas, suasana yang mencekam dan mengancam nyawa itu yang masyarakat Pak. Kan gitu ya. Jadi kalau mau menyelesaikan win-win solution itu yang seperti itu Pak. Saya memposisikan diri saya kepala kantor ini Pak hari ini. Ini supaya tegas negara ini Pak. Saya nggak tahu apa kualifikasi jadi kepala kantor gitu ya. Dan saya menganggap hari Bapak cukup cerdas. Maka kalau Bapak mau lebih cerdas, tadi solusi saya pakai Pak. Gitu. Jadi temukan kita, kalau memang kementerian yang punya putusan, Kanwil sebagai penanggung jawab gitu ya, dan Kantas Subang juga sebagai penanggung jawab dalam hal penerbitan sertifikatnya, pendaftarannya, ketemukan, diskusikan, undang. Dan satu hal lagi yang akan saya tekankan, dalam undang-undang pertahanan kita, baik itu undang-undang dasar sampai dengan peraturan dan turunannya, tidak ada yang membedakan soal siapa BUMN dan siapa swasta Pak dalam hal pertanahan. Jadi keliru Pak untuk soal itu. Punten Pak, boleh Bapak berpendapat, tapi sebagai seorang intelektual gitu ya, sebagai seorang tokoh publik, tokoh instansi, pimpinan instansi, penyampaian pendapat Bapak ya itu jadi jejak rekam Pak. Nggak bisa, meskipun pendapat Bapak saya hargai Pak, pendapat Bapak. Kalau kita ngopinya di warung kopi Pak, nongkrong ya, ngobrolnya.
Ini kan kita bukan lagi di warung kopi, Pak. Kan gitu. Gak ada, coba Bapak sebutin satu aja. Mana peraturan pertahanan kita yang membedakan soal itu? Dan spesifiknya bicara soal SHGU. Antara SHGU milik BUMN dan SHGU milik swasta. Gak ada, Pak. Saya berani taruh, Pak. Kalau untuk soal itu. Duh, kami ini Nekuni ini bukan satu hari kami datang sini berdebat untuk berdebat kusir, Pak. Tapi kami datang ke sini dengan segenap objek pengetahuan yang kami bawa dan segenap rasa perjuangan yang kami bawa untuk menyelesaikan konflik, Pak. Mungkin Bapak sekarang udah nggak pernah baca buku, Pak. Kita ini tiap hari masih baca buku, baca informasi seputaran ekonomi global, politik nasional, kebijakan nasional. Kita baca, Pak. Kita pahami secara dalam. Karena kalau saya berargumentasi mutlak soal subjektivitas saya, itu bukan mencari solusi namanya, Pak, tapi kehendak saya yang saya kedepankan. Jadi nggak bisa Bapak sebagai pimpinan tertinggi hari ini di Kanta Subang bicara ini pendapat kami. Orang pendapat Bapak nggak ada dasar, Pak. Oh, ini punya BUMN. Lah emang siapa sih BUMN, Pak? Apa hebatnya BUMN? Coba Bapak baca dulu data soal BUMN. BUMN itu kerjanya merugi terus, Pak. Uang yang dipakai uang siapa? Sebagian besar utang BUMN ya, itu dibayarkan oleh APBN, Pak. Bahkan persentasenya cukup besar utang BUMN kita, Pak. Bahkan persentase dengan utang produktif kita gitu ya dalam sektor ekonomi dan lain-lain, sektor infrastruktur, itu selisihnya cukup yang nggak begitu jauh, besar banget utang BUMN kita, Pak. Saya nggak hafal persis angkanya gitu ya, nanti bisa dicek aja. Jadi jangan meremehkan sesuatu, Pak. Mungkin bisa saja, Pak, punten Pak Kasat, Pak Kabak gitu ya, menganggap ini pembuat onar, merusuh-rusuh. Oh, salah itu, Pak. Punten Pak, sekali lagi. Ini nyawa, Pak, taruhannya, Pak. Bapak tahu nggak hidup dan matinya petani itu tanahnya, Pak? Kan gitu. Revolusi kita mencatat sejarah itu, Pak. Sejatinya kemerdekaan itu tidak melulu soal memperjuangkan kedaulatan politik, Pak. Kemerdekaan itu juga memperjuangkan hak atas tanah, Pak. Lo merebut dari Belanda, Pak. Partikelir itu ekses perkebunan itu kan kita contoh dari mindset Belanda, Pak, kolonial, Pak. Bikin perkebunan skala luas. Cari pebisnis, investor, kapitalisasi, jadikan dia buruh. Miskin aja. Jadi kalau BPN nggak ngerti-ngerti soal-soal ini, apalagi yang udah tua-tua cepat-cepat pensiun lah. Yang udah tua-tua, udah nggak becus otaknya, apalagi Pak Ilman ini, aduh nggak, punten saya kan udah sering Pak ketemu Pak Ilman ini. Nggak speknya bukan nggak cocok jadi kasih sengketa. Cocoknya jadi pelayanan itu di depan itu. Punten saya harus sampein. Lah, saya berhak menyampaikan itu. Saya warga negara yang tak bayar pajak kok. Kan gitu. Levelnya itu. Jadi nanti bisa jadi pertimbangan juga. Jadi yang udah tua-tua, yang udah mindsetnya udah nggak cerah lagi, udah nggak mau belajar, gitu ya. Taunya makan gaji aja, makan gaji, ya kan, rakyat masalah. Peran pembuat berita, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau temukan